layaknya sebuah bangsal kelas 3 di rumah sakit. Halo semua, selamat datang di channel Cerita Ara yang akan membuat kamu merinding. Kali ini aku akan menceritakan kisah rumah-rumah angker yang menjadi tempat isolasi bagi para pemudik bandel yang tidak menyerukan himbauan pemerintah agar berdiam diri di rumah. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe channel aku ini. Pandemi COVID-19 menyebabkan pembatasan sosial bagi masyarakat Indonesia maupun dunia. Kejadian ini bermula ketika Presiden Jokowi membuat keputusan pada tahun ini seluruh masyarakat dilarang mudik lebaran. Hal ini bertujuan untuk mempersempit penyebaran virus corona. Lantas, Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati memiliki ide untuk mengkarantina bagi masyarakat Sragen yang nekat tidak memperdulikan kebijakan tersebut. Mereka akan diisolasi di sebuah rumah angker. Rumah isolasi yang pertama adalah rumah hantu Desa Sepat. Rumah tua ini berada di Desa Sepat, Masaran, Sragen, Jawa Tengah. Rumah ini sangat terkenal dengan keangkerannya. Rumah ini sudah 10 tahun tidak dihuni dan dibiarkan kosong. Warga setempat menjuluki bangunan ini sebagai rumah berhantu. Bangunan tersebut terlihat tua. Pintu depan terbuat dari besi seperti pintu garasi. Sebagian temboknya retak-retak. Gedung beratapkan galvanum ini tampak tak terurus. Di bagian belakang gedung ini masih ditumbuhi rumput dan semak belukar. Konon gedung ini pernah ditinggali oleh adik seorang kepala desa bernama Mulyono. Tetapi hanya sebulan saja, lalu dia pindah. Katanya kalau malam hari sering ada suara-suara aneh dan ketukan pintu dari belakang. Kadang juga ada bayangan hitam yang berseliweran di malam hari. Rumah ini memiliki luas 10 kali 10 dan menempati lahan 25 kali 10 meter. Rumah ini dibersihkan oleh para sukarelawan gugus tugas penanganan COVID-19 2 bulan lalu. Di bagian dalam sebelah utara gedung dipasang tirai hijau sebagai sekat tempat tidur. Bak layaknya sebuah bangsal kelas 3 di rumah sakit. Ada 6 sekat, akan tetapi hanya 3 ruang yang dipasang tempat tidur. Antar tempat tidur dipisahkan oleh ruang kosong selebar 1,5 meter. Pada Kamis 16 April 2020, penghuni pertama ruang isolasi ini bernama Rokim yang baru datang dari Jakarta. Disusul oleh Arianto, warga Sepat, perantau dari Kalimantan. Dan yang terakhir, Heri, warga Plosorejo yang baru tiba dari Lampung keesokan harinya. Mereka mengatakan bahwa selama di sana sering bermimpi seram dan mendengar suara tangisan. Setelah hari ke-6 masa karantina 3 hari berturut-turut, orang tua dari Rokim dan Arianto datang terus meminta kepada kepala desa Mulyono anaknya untuk dikeluarkan. Mereka minta ampun dan siap bertanggung jawab menjamin kalau nanti akan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Akhirnya, atas kesepakatan Satgas dan warga, mereka dilepaskan pada hari yang bersamaan. Setelah 2 orang dilepaskan,
Otomatis di dalam rumah tersebut hanya dihuni oleh satu orang, yaitu Heri Susanto. 2 malam ditinggal sendirian di rumah yang bertahun-tahun terbengkalai ini. Rupanya menjadi uji nyali bagi Heri. Setiap malam sering didatangi oleh bayangan-bayangan hitam dan tangisan seorang wanita. Heri pun setiap malam menangis untuk meminta kepada Satgas mengeluarkan dari rumah angker tersebut. Akhirnya Satgas dan Kepala Desa Mulyono tidak tega dan mengeluarkan Heri dari rumah isolasi tersebut. Apakah kamu masih mau bandel untuk mudik lebaran saat ini? Dan kita lanjut ke rumah isolasi yang kedua, Omah Londo. Bekas rumah dinas Sinder atau mandor tebu di sebuah komplek pabrik gula Sidowurung atau lebih dikenal dengan Kedung Banteng, tepatnya Desa Tegalrejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Secara kasat mata, kondisi rumah tersebut terlihat menyeramkan karena catnya telah mengelupas dan ditumbuhi lumut. Sedangkan di bagian depan rumah, tampak kayu-kayu mulai mengeropos. Pabrik gula tersebut diperkirakan berdiri sejak tahun 1831. Kepala Desa Gondang, Warsito, mengatakan penggunaan tempat tersebut sebagai rumah isolasi ODP yang bandel. Ini adalah ide seorang camat Gondang, Catur Haryanto. Konon rumah ini sering ada penampakan. Warsito mengungkapkan kisah mistis juga menyelimuti rumah tersebut yang berusia berabad-abad. Warsito menceritakan bahwa kemarin ada orang yang bercerita seorang tukang yang sedang memperbaiki atap rumah itu. Namun tukang tersebut mengurungkan niatnya. Kenapa? Tukang tersebut turun dengan keringat dingin, lalu pergi, meninggalkan rumah itu. Keesokan harinya tukang tersebut cerita. Katanya dia diperlihatkan oleh sesosok penunggu Omah Londo pada saat memperbaiki atap rumah, yaitu seorang noni Belanda. Ya, mungkin kepala-kepala daerah akan mengikuti cara yang sama untuk membuat kamu jera dengan himbauan ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel aku ini. Jaga kesehatan, tetap produktif di rumah aja. Bye.